Oke, dengan patokan XUSD itu saya yakin saya bisa mengerjakan pasti lebih murah. Nah, itu wah bikin pergambar dihitung keluar. Karena udah tahu goalnya angka di sini berapa, jadi aku bilang di Amerika X rupiah saya bisa produksinya murni 50%. Dia mau tawarkan berapa saya atas. Ditawarkan 75%, diterima tiba-tiba. Aku suruh ngerjain, mati. Tadi kamu bikin patung itu 7 meter. Gini, gambarnya ada. Itu yang mendesain itu seorang set dekorator terkenal, kerja di Disney mungkin 20 tahun, kemudian banyak di film, namanya Claudio Mazzoli. Dia waktu aku memproduksi set itu, kan aku modelnya tak bentuk dasar dulu, nanti pas semua dasar-dasar terus pas balik, pas ini detail satu, detail geser. Pas dia datang, ular-ular ada ular-ular gini kan, ular-ular kobra ngadepin ke lubang gitu, tingginya semeter lebih, kepalanya gini, belum di finishing. Dia datang ngamuk-ngamuk. Ini mau bikin ular atau onta gitu. Nah kan masih basic, aku inget itu. Tapi kemudian dia nanti jadi baik sama saya. Saya bilang ini belum, ini baru basic aja, dan Inggrisku juga terbatas kan, jadi di debat gitu ya kalau apalagi masalah teknis banget omong ya, Pak, biasa ngerti, tapi begitu omong teknis ya rada ya iya aja, yes oke gitu aja. Patung. Saya ditanya berapa lama kamu bikin patung? Patung 7 meter belum pernah. Bikin sendiri kan belum pernah. Okay, I think within 3 months I can finish everything with the finishing fiberglass and painting. Diketawain. Saya bilang, kenapa ketawa? Teddy, di sini 3 minggu selesai, minggu keempat finishing. Oh. Ya nggak mungkin. Karena ini kan patungnya detail gini-gini ya, tapi nggak bisa. Saya bilang, kalau orang Amerika bisa, saya pasti bisa. Wah, nasionalisme masalah itu. Kalau orang Amerika bisa, saya pasti bisa. Problemnya, saya tidak tahu bahannya. Oke, I will show you the material and the technique how to do it. Wah, itu kan pelajaran yang luar biasa. Dibawa ke bengkel, dikenalin materialnya, cara kerjanya, cara nyambungnya, metode kimianya bagaimana. Wah. Dan untuk ngangkat barang 7 meter, aku ngangkat sendiri juga bisa. Oke, what do you think tadi? Saya tanya ke bos saya, apakah mudah mencari bahan ini? Oh, very easy. You ask me, within 2 hours we'll come to workshop. Oke. Gimana? You confident? Bisa. Wah, tapi ya udah nekat. Kalau nggak gini gue nggak belajar. Bener. Dibikin di bengkel. Jadi saya cuma bikin naganya aja, sayapnya belum. Nanti tak share fotonya supaya bisa dibawa pakai trailer, ceng. Kerek. Dia di sana itu kolomnya udah jadi, karena kolomnya itu vendor khusus untuk material arsitektural. Jadi kolom dari fiber, garis tengahnya mungkin 1,80 meter, besar terus mengecil gitu, ada kepalanya gitu kan, sudah ditaruh gini. Di tengahnya naga itu, saya belum ngeh bahwa nanti sayapnya naga itu memeluk kolom itu.
problemnya kirim aja, dikerek, putar-putar, miring dulu, langsung bisa masuk ke kotaknya semua. Oke, very good. Propernya, tingginya proper, lebarnya benar, terus visualnya dapat. Oke, congratulations, tepuk tangan semua yang di proyek. Now it's time you prepare to win. Mati. Tunggu di sini bikin backnya gimana nih? Wah, pulang itu pucat saya. Pulang bikin ini ilmu arsitektur keluaran, aksonometri. Lantai kosongin semua, gambar naga itu saya proyeksi di lantai dulu. Terus inget-inget jaraknya tadi berapa dari plan yang kelihatan. Kolom ke kolom, mundurnya dari badannya ini mundurnya berapa, gambar dulu, bikin lengkung, bikin rangka dari besi. Terus tinggi rendahnya, kan aku bikinnya tetap tidur gini ya, sayapnya nggak mungkin gini kan, gini. Tinggi rendah ini, wah gini. Terus tulang-tulangnya dibikin dulu, terus sayapnya itu melengkung-melengkungnya kasih patokan-patokan dulu. Yang punya udah bingung si Kenneken, ngapain? Kok nggak pakai styrofoam? Enggak. Kok nggak pakai polyurethane foam? Enggak akan kelar pakai itu. Terus caranya gimana? Tenang aja. Saya justru itu namanya ada fiber cloth. Fiber cloth itu serat fiber yang paling finishing akhir. Ada serat yang ngacak-ngacak, ada serat yang kayak kain yang bolong-bolong, stream, kayak korden itu loh. Tapi itu fiberglass. Itu ya saya kan punya background fashion, jahit, motong, jadi saya bikin pola-pola, saya iket-iket, jadi bentuk gini-gini, sayapnya gini, set gini jadi, gitu. Gantung. Nah, gantung kan cenderung gini kan. Nah nanti dibantu dengan fiberglass dibentuk, dilapisi fiberglass, sudah bentuknya bener, tebelin, penteng, jadi kirim ke sana, nggak bisa masuk, puter sana, puter sini, diakalin, pokoknya wah semua orang sak proyek bantuin, ngomando sampai akhirnya bisa masuk, jadi, now dia Tuhan, aku belum bikin. Satu itu juga maksudnya nyoba, belum bikin tapi bisa pas ya. Ya sudah, kalau gitu kan belum ada komputer, mirror di lantai, jadi masuk sama. Itu blessing. Itu pengalaman yang membuat saya pede dan saya membuat beberapa patung yang akhirnya digerakin termasuk naganya yang nanti kalau lihat filmnya ada naga yang keluar dari pit, nyerbu orang, keluar api dari mulutnya dan seterusnya, itu nanti detail. Tapi inilah proses belajar yang semuanya itu karena saya meminta praktek kerja di sana dan praktek kerjanya di the real world. That's what I'm trying to warn you about. It's the dragon's eye. And he's gone again. No! Stay. He waits, Colette. He waits for some unsuspecting soul such as you to enter this vile temple. Then, under... Dan by pressure karena tempat itu juga dipakai syuting dan saya harus di dalam tempat kayak sudah beroperasi, di mana saya kalau masuk harus pakai pas kayak orang proyek dan macam-macam, pakai seragam proyek dulu untuk bisa masuk. Jadi benar-benar kerja.
Dan pulang dari sana, ya saya bilang, semua mesti pakai seragam. Semua kerja pakai seragam. Sampai waktu di Penduva itu ada berapa departemennya, kostum painting, sculpture, production fiberglass, property, elektronik, mechanical. Ada 6. Ada 6 departemen. Departemen itu semua seragamnya warnanya beda. Di punggungnya ada nomor. Karena saya dari atas kalau ngecek, kalau misalnya ada warna coklat itu orang fiberglass. Kalau orang fiberglass ada di tempat elektronik, saya dari atas pakai, saya cuma pakai megafon aja. What are you doing there? Itu fiberglass nomor 8 ngapain di situ? Oh ya Pak, ngambil ini Pak, lari gitu. Hanya cara itu. Tapi itu kerja kayak di pabrik. Tanya Pak Mol. Tanya orang Astaka yang lama dulu ikut di sana. Kayak pabrik. Tidak ada orang Ancol lain pun yang bisa masuk ke tempat saya. Kalau di pintu gerbang pasti tanya, Pak tadi ini boleh masuk nggak? Kalau saya bilang tidak bisa. Dan otoritinya diberikan sepenuhnya. Karena tanpa itu ya mungkin nggak jadi. Ya. Gitu. Jadi itu singkat mengenai Istana Boneka. Tetapi Istana Boneka itu tadi mengenai awal, kemudian proses pengetahuan teknologi, sampai kemudian diproduksi. Nah, atasan saya yang seorang seniman tadi mempunyai approach mengumpulkan seniman-seniman besar. Dia ajak partisipasi, mengisi tentang budaya, tentang seni, tentang musik, tentang dialog. You name it, saya nggak mau nyebut satu-satu ya. Semua seniman besar datang ke situ without result. Without result. Karena yang ngomongnya macam-macam, kita butuhnya bukan itu, butuhnya yang pragmatis. Oke Pak Ted, ini kayaknya menarik banget nih cerita yang barusan diceritain Pak Ted di sejarah panjang. Kita semua mungkin baru denger ya betapa sangat exciting ya cerita di balik dunia fantasi dan terutama Istana Boneka ini. Mungkin kita malah perlu satu sesi khusus nih Pak untuk menggali lebih dalam, karena pasti banyak cerita-cerita yang menarik yang kita nggak pernah dengar dan kita nggak akan dapat dari tempat lain. Gitu. Oke. Jadi mungkin satu pertanyaan terakhir nih Pak. 30 tahun Pak. 30 tahun. Mungkin pertanyaan Krista, apa sih yang paling menarik, paling berkesan yang Bapak kerjakan selama di Ancol? Mungkin pasti nggak gampang untuk milih satu ya, tapi yang ini nih yang paling kena di hati saya, yang paling menjadi kecintaan saya di Ancol. Kira-kira apa tuh Pak? Oke, jadi ini pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. Pasti Pak, karena banyak ya Pak ya. Karena begini, sebetulnya kepuasan tertinggi adalah pada waktu saya mempunyai tim dan tim itu bahu-membahu mempunyai goal yang sama. Ya. Itu yang paling sulit. Bahwa proyeknya berkali-kali banyak dengan pengalaman berbeda, tetapi tim ini semua mempunyai visi sama. Semua ingin menyelesaikan itu karena kalau itu selesai, kita pionir. Yes. Dan yang ikut kerja juga nggak tahu jadinya apa. Bayangkan ya, di Penduva tadi, kalau saya merogram, karena saya masih bujangan, saya nggak pulang. Saya tidur di bengkel. Bengkel itu sampai pada waktunya, puncaknya itu ada 2 shift. 24 jam dimuter Pak ya berarti? Cuma dua shift. Shift 1 sama shift 2. Saya membuat program selalu di shift 3. Karena kalau enggak suara mesin dagdong kan nggak bisa. Itu anak-anak banyak yang tidak pulang, nungguin. Ternyata yang tak bikin bisa bergerak gitu loh. Nah, itu hal-hal yang membuat exciting ya. Kepuasan yang luar biasa. Betul. Yang kerja pun ternyata aku cuman bagian ngisi-isi fiberglass ternyata jadi kayak gitu dan seterusnya. Itu proses internal. Proses eksternal yang paling berkesan di awal adalah saya dengan keterbatasan itu, saya punya ide banyak,
Tapi eksekusi kan ada batasannya. Betul. Sampai saya terpikir, saya mau bikin ini. Tapi kalau saya ngomong, semua nggak ada yang percaya. Ya, makanya manggil seniman-seniman besar tadi. Ya, Harapannya ya. jadi, ini kalau gini terus ya, wong dia nggak ngerti yang kita maksud, ya sudah. Saya bilang, oke, saya akan cari seniman besar untuk membantu saya. Terutama pada waktu mau membuat lagu Istana Boneka. Lagu Istana Boneka. Wow, semua rapat membuat checklist. Siapa yang harus dihubungi? Pokoknya checklist 100 pun terserah. Pokoknya aku yang eksekusi kan. Aku sendiri loh. Nggak ada yang... Karena pikir kerjaan apa udah. Iya, iya. Aku cari. Pertama ketemu Ibu Sud. Saya ketemu Pak Kasur nggak bersedia. Kalau udah ada Ibu Sud aku nggak berani. Aku ketemu Sudarnoto. Sudarnoto waktu dengan susah payah saya cari ketemu, begitu ketemu gini, Pak, Bapak nanti bermasalah urusan sama saya. Karena beliau kan belum lama keluar dari pengasingan. Oke. Enggak Pak, ini itu kan pemerintah gitu loh. Dengan bujuk rayu mau. Visi anak-anak, visi lagu-lagu yang evergreen nasional, aku nyari yang populer. Tony Kuswoyo. Jadi aku ada sejarah kenapa Tony Kuswoyo sering aku Dekat di mainkan. hati. Bukan, sering aku mainkan karena kita berteman. Ya, ya. Jadi datang ke Tony Kuswoyo. Sudarnoto bikin 2 lagu, Ibu Sud bikin 2 lagu, Tony Kuswoyo 2 lagu, aku bikin 2 lagu. Tapi kalau aku bikin dulu surat dianggap. Siapa lo gitu loh ya. Udah beda. Ini kreatif itu kan who never know. Mereka lebih melihatnya siapa Nama. orangnya. Udah jadi. Waduh, gimana caranya mempresentasikan ya? Saya dengan Pak Yakti datang ke Pranajaya. Kita membawa tape, membawa partitur 8 lagu. Pak, boleh nggak murid-muridnya menyanyikan lagu ini, kita rekam. Nggak ada cara lain. Oh, dilihat, oh lagunya bagus-bagus nih. Ini untuk apa? Kita mau bikin Disneyland gitu, segitulah ceritanya. Jelasin ke orang lain kan nggak ngerti. Oh gitu-gitu, ya. Bawa filmnya Small World ini loh, nanti dipakai. Oh ya, bagus. Mereka latihan 2 minggu, kita rekam. Rekamannya cuma ada judul sama musik. Nggak disebut siapa yang... Oke, nggak ada penciptanya siapa yang membuat. Seleksi. Ya sama seperti mengkomentarin market tadi. Orano juntrung ngare kabeh. Ya udah. Kemudian pakai approach berpikir engineering. Setelah jadi lagu Small World tak bikin grafik nada, range-nya gimana, wah bikin gitu. Semua lagu tak masukin. Untuk ini loh, untuk nilai, ini loh yang sukses itu karena dia range-nya gini, semua lagu dimasukin. Oh kayaknya ini nih yang cocok, ini yang cocok. Padahal aku tadinya juga nggak mikir itu karena kepepet nggak tahu mutusinnya gimana. Jadi bikin klasifikasi penilaian ya Pak ya, Ya. kira-kira apa-apa aja. Yang mirip, yang ini gini, tangga nadanya tertinggi sama terendah jaraknya berapa. Buatin lah, pokoknya gaya engineer. Wah semua Ancol itu kan engineer semua, jadi wah lebih Harus paham, ilmiah. lebih paham setelah ilmunya. Singkat cerita, yang dipilih laguku. Masalah ini kalau laguku, pasti nggak jadi. Pasti nggak jadi. Itu siapa? Nanti hasilnya. Saya datang Pak Sudarnoto. Pak, ini lagu dianggap lagu Bapak aja. Fee-nya buat Bapak. Asli. That's the only way. Yep. Kalau enggak, mentah. Dan saya lihat
ini beatnya bisa ini buat gerakin boneka. Itu Istana Boneka ya Pak ya? Istana Boneka. Soundtracknya. Itu yang awal sekali, itu saya belum ke Amerika loh. Hmm. Itu saya belum ke Amerika. Habis itu baru saya ke Amerika. Lagu itu, lihat indahnya dunia milik kita semua, walau berbeda bangsa, namun satu saudara. Nah, gitu. Terus baru masuk ke alam dan seterusnya. Tapi oke, itu mungkin nanti menjadi teknis, termasuk bagaimana membuat teknologi audio sampai Ancol mau disu Disney, nanti jadi sendiri aja. Sip. Kembali ke pertanyaan tadi. Ya, itu tadi. Saya beruntung di setiap momen mempunyai kesempatan untuk melihat peluang dan mengambil peluang itu didukung tim yang mempunyai visi sama. Tim yang punya visi sama dan juga mungkin atasan yang support all in ya Pak ya. In a way that you can create things. Jadi gini, kadang-kadang orang berpikir seperti anak emas begitu ya, tapi enggak. Ternyata semua diperjuangkan. Iya, betul. Dan Tetap itu kan, no-nya banyak, iya, tapi iya. fight kita dan didukung tim tadi yang membuat ternyata nanti ada cerita khusus lah mengenai kenapa saya bisa dipercaya. Itu ada peristiwa yang sangat penting. Tapi nanti di sesi lain aja. Mungkin itu saya tidak pernah, mungkin semua yang pernah jadi tim saya tidak pernah menuntut kekasan, kekhususan, perlakuan khusus, tapi saya hanya menuntut kebebasan dan saya bisa berkreasi dengan apa yang ada. Mungkin itu yang membuat tim ini begitu solid, dan walaupun sudah dibubarin, sebagai pengetahuan, semua mantan anggota pengecil, menengah, sampai yang penggede di Bengkel Dunia Fantasi itu semua bergerak di industri yang dulu ditapuni tahun 80-an, dan most of the contractor and vendors di Ancol di pada industri ini adalah lulusan Benduva. Itu kebanggaan. Oke, terima kasih banyak loh Pak Teddy atas sharingnya yang luar biasa, insight yang sangat memberi kita banyak pengetahuan dan pengalaman yang hebat. Mungkin sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya.